Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Sehat semuanya? Kalau sehat, kita harus berkata apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita harus sebagai umat Islam kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Mas Raffi selaku ketua kelas ya. Silahkan. Ya. Duduknya yang bagus, pakaiannya dirapikan ya. Doa ya. Yuk. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Raffi memimpin doa dengan baik. Silahkan bisa kembali ke anak-anak. Pada pembelajaran PAI kita akan belajar tentang tema 3, yaitu keragaman sebagai sunatullah. Apa anak-anak? Sebagai iya. Pernah mendengar kata keragaman anak-anak? Pernah. Di mana? Di sekolah. Terus di mana lagi? Di rumah, apa lagi? Oh, di lingkungan sekitar. Kira-kira ini pertanyaan-pertanyaan Pak Royan untuk mengetahui kamu tuh sudah mulai paham belum tentang keragaman. Nanti kita jelaskan. Ya, apa itu keragaman menurut kamu anak-anak kelas 4? Ayo, siapa yang bisa mendefinisikan singkat-singkat saja atau panjang enggak apa-apa ya tentang keragaman. Apa itu keragaman? Bentar. Oke, ayo. Apa ayo? Bermacam-macam. Ya, keragaman menurut Ayu adalah bermacam-macam. Ya, sudah hampir tepat dan itu kita kasih aplaus untuk Ayu ya. Sudah berani bersuara pada siang hari ini. Tepuk tangan. Oke. Iya. Keragaman menurut Ayu adalah sini. Apa itu keragaman menurut Mas Noval? Berbeda-beda bahasa. Berbeda-beda bahasa. Tadi berbeda-beda agama, sekarang berbeda-beda bahasa. Kasih tepuk tangan untuk Indri dan Noval ya. Sekarang Pak Royan perkuat anak-anakku semuanya kelas 4 bahwa keragaman itu merupakan sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Sunnatullah itu hukum Allah yang ditetapkan Allah bahwa Allah menciptakan manusia itu pasti beragam. Bisa beragam suku tadi, beragam agama, beragam warna kulit, rambutnya berbeda, bahasanya berbeda, namun harus tetap bersatu, saling menghargai. Dulu di bab 1 pernah Pak Royan sampaikan, ada satu surat dalam Al-Quran, surat apa yang mengajarkan kita tentang perbedaan jenis kelamin? Apa? Al-Hujurat. Bagus nih kelompok sini ya. Al-Hujurat ayat berapa? 13. Siapa yang bisa menyebutkan surat Al-Hujurat ayat 13? Bisa maju ke sini. Kalau tidak bisa, kalau belum berani, sekarang bersama-sama coba. Pertamanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Minggakari. Wah, bagus sekali anak-anak kelas 4. Tepuk tangan untuk kita semuanya anak kelas 4 ya. Iya. Jadi kira-kira dari ayat itu mengajarkan kita tentang apa?
tentang bahwa Allah menciptakan kita manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, dari berbangsa-bangsa dan tujuannya apa? Agar saling mengenal. Bagus sekali, mengenal, bukan bersaling bermusuhan. Itu yang dimaksud dengan keragaman adalah sunnatullah yang kita harus saling menghargai antar sesama. Sekarang Pak Royan akan sebutkan kepada kamu hal-hal yang harus dikuasai atau tujuan pembelajaran pada hari ini tentang keragaman sebagai sunnatullah. Pertama, anak-anak harus memahami konsep keragaman sebagai sunnatullah setelah mengikuti nanti diskusi dengan teman sekelompoknya dan presentasi di depan kelas. Yang kedua apa? Setelah anak-anak memahami, anak-anak kelas 4 satu persatu nanti bisa menjelaskan tentang pentingnya saling menghargai ya antar sesama sebagai representasi dari keragaman sebagai sunnatullah. Yang ketiga apa? Anak-anak nanti bisa mengaplikasikan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, dalam apa? Dalam bentuk adanya keragaman di masyarakatnya, ya, di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitarmu, ya, dengan temanmu, Pak Guru, Bu Guru, dan dengan orang tua dan tetangga juga. Lalu yang terakhir adalah anak-anak bisa bekerja sama. Maksudnya bekerja sama itu apa? Berkolaborasi dengan teman-temannya untuk melaksanakan diskusi terkait tugas proyek untuk berdiskusi tentang keragaman sebagai sunnatullah. Nanti kita akan memulai pembelajaran kita untuk pemahaman anak-anak terkait mendalam tentang keragaman itu. Pak Rian akan satu putarkan tentang video keragaman agar kamu bisa mencerna dengan baik materi kita pada siang hari ini. Siap? Ya, jatuh ya. Kira-kira itu video tentang apa anak-anak? Saling bertoleransi. Bertoleransi dengan siapa anak-anak? Bertoleransi dengan siapa? Tadi toleransinya antar agama, antar suku atau antar budaya? Antar agama. Kok bisa menyebut antar agama? Banyak. Itu menunjukkan bahwa kita yang berbeda agama itu bukan menghalang untuk saling membantu. Justru itu merekatkan kita karena sebagai sama manusia. Itu intisari dari bahwa keragaman merupakan sunnah dari Allah ya, ataupun ketetapan Allah. Pinter sekali. Nah sekarang agar lebih menantang pemahaman kamu tentang keragaman sebagai sunnatullah, anak-anak akan Pak Royan berikan satu LKPD namanya. Ini tugas berdiskusi bersama. Pak Royan nanti akan menilai hasil diskusi kamu, bahkan proses diskusi kamu. Sekarang sebelum Pak Royan Pak Royan bagikan LKPD ini, Pak Royan pertama akan membagi dulu kelompoknya atau mengorganisasi siswa di kelas 4 agar nanti berkelompok. Pak Royan punya 4 kelompok di sini harusnya. Pertama adalah kelompok Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, dan ketiga Siti Khadijah, dan keempat Siti Fatimah. Kelompok Abu Bakar bisa mengambil LKPD-nya, ya ini Mas Fatih nih, sini ya, silahkan diambil, didiskusikan bersama teman-temannya, dibaca dulu. Menerima LKPD, sekarang kamu baca, di situ Pak Royan ada instruksi agar anak-anak berdiskusi kelompok ya. Jadi tugasnya adalah pertama setiap siswa nanti harus mencatat elemen yang penting dalam gambar berkaitan dengan toleransi dan keberagaman. Yang kedua, jawablah pertanyaan dalam LKPD itu ya, melihat dari gambar yang sudah ada di dalam LKPD. Yang ketiga, berdiskusi kelompok ya, diskusi. Namanya diskusi itu harus ada ide dari teman yang satu dan teman yang lain. Betul sekali. Itu didiskusikan, lalu hasil diskusi ditulis, dituangkan dalam lembar LKPD yang belakang. Ini ada untuk menuliskan
hasil diskusinya. Harus ketua kelompok harus memimpin diskusinya agar berjalan dengan baik ya. Lalu setelah itu akhirnya habis ini nanti kita akan presentasikan hasil diskusi itu di depan kelas. Nanti bisa saling menanggapi agar pemahaman tentang keragaman sebagai sunatullah bisa anak-anak dapatkan dengan baik. Maksudnya seperti itu ya. Kita akan mulai diskusinya. Nah, nanti di tengah-tengah diskusi Pak Royan akan menilai melalui rubrik keaktifan anak-anak terkait kamu aktif tidak dalam diskusi kelompokmu ya, memberikan sumbangsih terkait dengan ide-ide yang bisa dituangkan dalam jawaban atau tidak. Begitu ya? Ya, sekarang kita mulai dari sekarang. Sekarang sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Iya. Kalau sudah selesai, pada tahap akhir ini sebelum kita nanti mengakhiri pembelajaran, anak-anak harus mempresentasikan apa hasil diskusinya. Silahkan untuk mempresentasikan dari kelompok Khadijah terkait yang Pertama, apa yang harus dilakukan jika salah satu calon ketua kelas berasal dari agama dan suku yang berbeda? Kita dengarkan pendapat dari kelompok Khadijah. Ayo. Tetap saling menghargai, menghormati dan tidak membeda-bedakan satu sama lain maupun berbeda. Contohnya, tidak membeda-bedakan karena warna kulit, agama dan suku. Tidak membeda-bedakan, menghargai walaupun sukunya, warna kulitnya berbeda. Ya, jadi tadi apa yang dijawab oleh kelompok Khadijah terkait dengan diskusi problem pemilihan ketua kelas, Pak Royan kuatkan bahwa kita di kelas yang berbeda agama, berbeda suku, teman kita yang berbeda agama, itu tidak menghalangi kita untuk memilih calon ketua kelas. Misalkan calonnya agama berbeda, kalau itu memang mampu tetap harus kita pilih karena beliau mampu, dia mampu dan dia bertanggung jawab bisa memimpin kelas kita sekarang memasuki tahap akhir dalam pembelajaran kita. Jadi Pak Royan mengajak nih, ya kira-kira kita coba anak-anak kelas 4 menyimpulkan bagaimana kita menyikapi keragaman yang ada di lingkungan kita, ya. Silahkan menghargai dan menghormati perbedaan itu karena perbedaan adalah sunatullah. Untuk anak-anak sebelum nanti kita mengakhiri, Pak Royan punya 10 pertanyaan agar dijawab anak-anak mengetahui, memahami tentang tema kita pada siang hari ini ya. Ya, Pak Royan bagikan ini namanya tes ya, ada pilihan ganda dan ada IC, nanti silahkan dikerjakan oleh anak-anak ya. Ada tugas lain untuk mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak tentang tema kita, yaitu keragaman sebagai sunatullah, yaitu nanti setiap anak, halo, hai, ya bisa menuliskan di rumah ya sebuah karya tulis, sebuah refleksi pribadi mengenai keberagaman. Jadi pengalaman kamu yang ada di rumah tentang keberagaman itu apa saja kamu tuliskan. Pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Diskusinya menyenangkan atau tidak? Sekarang lebih paham atau tidak terkait materi? Paham ya. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 4. Kita akhiri kegiatan pagi hari ini. Oh pagi, dah siang ya ini ya. Dah siang hari ini dengan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Pak Royan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.